Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat RSU Islam Klaten? Kembali kita konten di Ngobrol Santai bareng RSU Islam Klaten. Hari ini kita akan bahas atau kita akan memberikan banyak informasi kepada sahabat sehat RSU Islam Klaten yang mungkin hari ini sudah bergabung bersama kita di Zoom atau juga di Instagram dan juga teman-teman atau sahabat sehat yang sudah bergabung di YouTube. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Hari ini kita akan bahas tentang Pekan ASI Sedunia. Podcast kita hari ini berkaitan dengan Pekan ASI Sedunia dengan tema prioritaskan menyusui, ciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan dengan tema yang kita ambil di RSU Islam Klaten. Tanpa dukungan ASI hanya mimpi, aksi nyata untuk ibu dan anak tentunya dengan narasumber yang luar biasa sudah hadir juga di podcast kita di studio podcast RSU Islam Klaten. Nah, teman-teman sahabat sehat RSU Islam Klaten, ASI atau air susu ibu ini adalah hadiah paling berharga bagi bayi baru lahir. ASI tidak hanya memberikan nutrisi yang sempurna, akan tetapi juga membangun ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Namun, bagi babnya ibu atau ada beberapa ibu yang memberikan ASI ini menjadi tantangan tanpa dukungan yang memadai. Kita bisa bayangkan seorang ibu yang baru saja melahirkan akan merasakan kelelahan fisik, kemudian kurang percaya diri untuk menyusui bayinya karena kurangnya pengetahuan atau juga dukungan dari keluarga dan juga lingkungan. Bayi yang seharusnya mendapatkan ASI eksklusif justru terancam dengan pemberian susu formula yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memberikan dukungan penuh kepada ibu menyusui. Dan dukungan ini bisa berupa edukasi tentang manfaat ASI, kemudian bantuan praktis saat proses menyusui, serta lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi. Dengan dukungan yang tepat, setiap ibu bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dengan penuh rasa percaya diri, dan ini bukan hanya tentang bagaimana memberikan nutrisi, tapi juga tentang bagaimana membangun kesehatan dan kasih sayang yang kuat untuk masa depan anak. ASI bukan hanya mimpi, akan tetapi aksi nyata yang bisa kita wujudkan bersama. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mendukung ibu-ibu menyusui dengan sepenuh hati agar setiap anak mendapatkan awal yang sehat dan tentunya bahagia. Hadir bersama kita narasumber luar biasa, ada Dr. Khadijah Alaidrus, SPA MKes. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Kabar baik, Dok? Baik, Oke. alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan hari ini saya akan perkenalkan dulu nih, Dr. Khadijah tentu sudah banyak ya, penggemarnya udah banyak kan? Amin. Amin. Oke. Iya, Dr. Khadijah Alaidrus ini beliau sangat berpengalaman sebagai trainer, fasilitator, dan konselor menyusui lebih dari 10 tahun, kemudian peserta terbaik pada pelatihan Certified Instructor 2024, kemudian Certified NLP Practitioner, Certified Professional Hypnotherapist, Public Speaking Mastery, kemudian juga konselor menyusui dan juga konselor PMBA. Untuk course atau kursus yang pernah beliau lakukan adalah fasilitator konseling menyusui UNICEF Kemenkes tahun 2022, kemudian Gold Lactation Conference 2012, 14, 15, 2022, and also 2023. TOT untuk fasilitator menyusui, breastfeeding, counseling, a training course revise UNICEF 2011, and also breastfeeding congress ABLC Sydney 2011, and also breastfeeding a fetal emergency response 2009. Hal yang juga menjadi kebanggaan kita di RSU Islam Klaten adalah salah satu pemenang Persi Award yang saat itu, ini tahun berapa dulu? 2010 ya? Oke. 2010 dengan tulisan keberhasilan penerapan 10 LMKM, 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dalam mengantarkan RSU Islam Klaten menjadi rumah sakit rujukan laktasi se-Kabupaten Klaten. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa tentunya, dan ini masih berjalan sampai sekarang. Dari 2010 sampai 2025. Kurang lebih sudah 15 tahun ya. Dan saat itu kita ke Senayan juga untuk informasi tentang 10 LMKM. Baik, teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, kemudian YouTube, dan juga teman-teman yang ada di studio, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Informasi menariknya nanti akan disampaikan oleh Dr.
Hadijah. Dokter, ada sesuatu yang disampaikan sebagai prolog dari podcast Oke. kita pagi hari ini, silakan. Ya. Para hadirin sekalian, sebenarnya kita semua sudah mengetahui ya, ada standar emas makanan bayi dan anak menurut WHO, UNICEF, yaitu ada 4. Yang pertama adalah inisiasi menyusu dini, kemudian yang kedua ASI eksklusif, jadi pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman yang lain selama 6 bulan. Slogannya kalau di Klaten dibilang ASI tok. ASI tok. ASI tok, oke. Kemudian yang ketiga makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan plus ASI tetap lanjut. Kemudian yang keempat, ASI dilanjutkan 2 tahun hingga lebih. Jadi sebenarnya Mas Agus, pemberian ASI eksklusif itu menurunkan angka kematian. 823.000 balita di bawah 5 tahun ya. Itu dan itu angka didapatkan dari WHO UNICEF. Ya. Kemudian selain itu juga menurunkan angka pemakaian karbon dioksida ya, emisi karbon dioksida pada pemakaian susu formula ya, sekitar 700 kilo per bayi per tahun. 700 kilo per bayi per tahun. Kalau kita bilang nilai ekonomisnya berarti wow gitu ya. Kemudian pemakaian air 4.000 liter per bayi per tahun. Belum limbahnya, limbah plastiknya, kemudian limbah kemasan susu formula. Jadi memang dampaknya dari pemberian ASI itu sangat fantastis, baik secara jelas kesehatan bagi ibunya, kemudian kesehatan bagi bayinya, dan kesehatan finansial tentunya. Iya. Jadi kalau bilang berarti sebenarnya dukungan dari keluarga itu tidak hanya secara psikologis gitu ya, tapi juga finansial, dan juga tadi yang sampaikan bahwa dengan pemberian ASI eksklusif itu memberikan banyak dampak yang tadi sudah disebutkan, mulai emisi karbon CO2, kemudian finansial dan sebagainya. Ada hal menarik lagi nggak dok terkait dengan ASI ini? Karena kalau sesuai data di Indonesia ini ASI eksklusif di Indonesia dari tahun ke tahun itu jumlahnya selalu meningkat ya dok. Di tahun 2021 ada 52,5%, kemudian tahun 2022 61,5%, dan tahun 2023 ini ASI eksklusif bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif ini banyak 68,6%. Artinya bahwa sebagian besar anak-anak di Indonesia itu sebenarnya juga mendapatkan ASI eksklusif gitu ya dokter. Ya. Manfaatnya dokter. Ya. Jadi sebenarnya dukungan itu sangat penting ya. Dari angka tersebut pasti ada hal-hal yang menarik di belakangnya. Di belakang ibu itu bisa menyusui secara eksklusif. Iya. Kita tahu dukungan itu sangat penting ya Mas. Jadi baik dukungan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian ini dukungan partner. Partner itu maksudnya suaminya. Kemudian dukungan keluarga, keluarga inti, ayah ibu kandung, ayah ibu mertua, kemudian keluarga dari ipar-iparnya, kemudian dari teman-temannya, mungkin ada yang pernah punya kebaikan dalam menyusuinya, keberhasilan menyusui, dia bisa menularkan ke temannya. Itu semuanya juga punya dampak penting dalam keberhasilan ibu menyusui. Jadi pemerintah sendiri pada tahun 2023 Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan itu juga sudah memperhatikan tentang pemakaian ASI, ya, pemberian ASI eksklusif. Kemudian juga dihimbau adanya fasilitas umum maupun fasilitas khusus di tempat kerja untuk memberikan dukungan pada ibu supaya bisa tetap memberikan ASI-nya. Jadi memang pemerintah juga concern untuk memberikan fasilitas pada ibu-ibu yang menyusui itu mendapatkan tempat yang layak, kemudian tempat yang memadai, dan juga sampainya nyaman ya dokter. Karena ketidaknyamanan juga mungkin akan berpengaruh juga terhadap susuan ibu gitu ya. Dan alhamdulillah kita tinggal di Klaten ini, kita punya perda Mas. Perda tentang IMD dan ASI eksklusif. Dulu di tahun 2008, nomor 7, kemudian perda itu direvisi
di tahun 2019 nomor 6. Ya, jadi alhamdulillah pemerintah daerah Klaten pun juga sangat concern terhadap pemberian ASI eksklusif maupun IMD. Jadi dari dukungan pemerintah, pusat, daerah, partner, dan juga lingkungan tadi sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana keberhasilan itu keberhasilan ibu menyusui gitu ya dokter. Ya. Kemudian sebenarnya tantangan umum yang dihadapi oleh ibu selama masa awal menyusui mungkin, atau juga bagaimana awal menyusui, kemudian duranta menyusui, dan hal-hal lain kalau tadi kita sempat berbicara atau sempat kita berdiskusi bahwa sebenarnya ada persentase tertentu 63% sebelum hamil, ya, kemudian 26% selama hamil itu sebenarnya mereka sudah memastikan untuk memberikan ASI-nya kepada anak. Akan tetapi ternyata selama proses atau fase itu ada tantangan-tantangan tertentu. Nah ini sebenarnya apa sih dok tantangannya itu? Ya. Jadi sebetulnya para ibu itu sebenarnya udah punya motivasi. Ntar aku kalau punya anak, gitu ya, akan menyusui, gitu. Karena mereka sudah dapat sebenarnya dari internet, dari buku-buku yang mereka baca, itu kok baik gitu ya. Nah, sehingga mereka punya motivasi. Nanti kalau aku melahirkan, aku ingin memberikan yang terbaik untuk bayinya. Ini sebenarnya udah ada niat, Mas. Ada niat. Tapi beberapa literatur mengatakan kepercayaan dirinya itu yang kuat. Kepercayaan diri itu bisa dibentuk. Ya, sebenarnya kepercayaan diri sudah dibentuk karena niatnya sudah ada. Nah, cuman kadang ibu itu pada waktu melahirkan, begitu dia ada proses tantangan saat melahirkan, dia sudah kepercayaan dirinya mau ngikut. Jangan-jangan ntar aku gagal juga nih. Yang tadinya lahiran ternyata susah, capek, bermasalah. Nantinya aku menyusui juga seperti itu enggak? Gitu. Kemudian selain itu, dukungan dari suami itu sangat-sangat berpengaruh. Ya. Jadi para suami itu sendiri sebetulnya juga tanda petik ya, mereka menganggap menjadi ayah itu sesuatu yang fantastis ya. Nah, karena tugasnya ada dua. Yang tadinya dia melindungi istri, yang kedua dia harus melindungi bayinya juga. Ya, sehingga itu sendiri buat bapak-bapak yang belum siap itu juga menjadi tantangan mereka sendiri. Gitu. Alih-alih dia mendukung istrinya, dia sendiri repot dengan jiwanya sendiri yang belum kuat untuk menghadapi bayinya. Gitu. Betul, iya. Belum kuat untuk menghadapi bayinya, atau juga justru mungkin pasangan-pasangan muda gitu ya dok ya, yang mungkin belum siap untuk menikah sebenarnya, tetapi sudah berperan ganda sebagai ayah dan juga suami yang tentunya di situ ada beberapa tantangan yang dihadapi. Dan itu indikator yang sangat signifikan tuh. Dukungan dari suami itu terhadap keberhasilan menyusui. Gitu. Kalau dukungan dari suami atau partner yang mungkin kalau di rumah itu yang paling dekat mungkin partner ya dok. Ada walaupun di situ mungkin ada ayah, ibu dan sebagainya, saudara ipar dan sebagainya, tapi partner yang terdekat adalah suami. Nah, bentuk dukungan yang bisa dilakukan untuk ibu yang menyusui agar mereka dapat memberikan ASI eksklusif nih dokter. Yang terpenting tuh ayahnya ACC enggak? Oh gitu ya. Ayahnya setuju nggak istrinya itu menyusui? Oke. Nah, karena itu kunci utama. Kunci utama. Begitu ayahnya setuju menyusui, maka dia akan memberikan yang terbaik. Baik itu tempat menyusuinya, nyamannya di rumah, kemudian membantu pekerjaan istri. Ya. Jadi kadang-kadang kita excited ya untuk mendapatkan bayi baru. Kita heboh beliin buatkan kamar yang keren, kemudian belikan baju yang keren juga. Kita lupa istri itu, seorang ibu menyusui itu juga butuh kenyamanan. Nah, jadi selain kamarnya istilahnya ya artinya disiapkan untuk bayinya, si ibu itu juga disiapkan juga dong. Jadi tempat duduknya yang enak buat dia nanti menyusui, ada tempat tidur yang nyaman buat dia menyusui juga. Gitu. Kemudian kita bantu para suami itu membantu ibunya supaya pikirannya itu selalu positif. Gitu. Karena pikiran yang positif itu juga akan berpengaruh terhadap menyusui. Kita tahu ada 2 hormon di dalam
proses menyusui, hormon prolaktin dan oksitosin. Mm-mm. Hormon oksitosin itu hormon kasih sayang, Mas. Nah, itu dia akan muncul ya dan akan meningkat bila lingkungan itu penuh dengan hal-hal yang positif. Begitu. Dan ini juga termasuk stres fisik maupun stres psikis dari seorang ibu. Itu harus dijaga benar. Karena itu juga ada pengaruhnya terhadap hormon oksitosin tersebut. Padahal kita tahu hormon oksitosin itu hormon yang berperan penting dalam proses keluarnya ASI dari ibu ke bayinya. Gitu. Oke, ternyata bukan sederhana, tapi memang itu harus diperhatikan ya dokter ya. Mulai dari kesiapan, not only kesiapan dari keluarga, tapi juga ibu yang mungkin ada sesuatu yang menyertai, misalnya kalau misalnya ada baby blues dan sebagainya, ini juga akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan menyusui. Tidak hanya tentang fisik, psikologis, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan dukungan, bagaimana sebenarnya ini memberikan insightful kepada ibu, sehingga nanti akhirnya tidak hanya mendapatkan dukungan dari partner, tapi juga secara fisik, psikologis itu nyaman, hormon oksitosinnya keluar dengan baik, dan akhirnya ya harapan kita memberikan ASI eksklusif itu sesuai dengan harapan. Kemudian kalau dari partnership ya, partner yang paling dekat adalah ayah atau suami, sementara untuk keluarga apa yang bisa keluarga besar nih dokter? Karena mungkin ada hal-hal tertentu yang disampaikan, oh nanti kalau misalnya keluarga besar itu ada sesuatu yang mengurangi keberhasilan menyusui. Apa sebenarnya peran besar mereka dari keluarga besar ini dokter? Ya. Jadi sebetulnya proses menyusui itu teamwork ya. Oh ya. Teamwork. Ya. Seperti saya katakan tadi, ada dukungan dari undang-undang, kemudian partner juga, kemudian keluarga. Keluarga itu juga harus kita lakukan edukasi, edukasi atau paling tidak dia tahu, ya, mereka tahu dan setuju untuk pemberian ASI, sehingga misalnya pun ibu itu ada hambatan, tantangan dalam proses menyusuinya, itu tidak serta-merta dialihkan. Ya, apalagi di saat sekarang ini dengan iklan yang heboh tentang susu formula, ya, kadang-kadang keluarga itu berpikir sama sebetulnya nilai gizinya, padahal itu sangat berbeda. Nah, sehingga kita, kebetulan saya konselor menyusui juga, sehingga kadang-kadang saya meminta keluarga besarnya itu menjadi teamwork yang baik untuk keberlangsungan pemberian ASI eksklusif. Gitu. Oke, ACC dari ayah atau suami dan juga artinya ACC dari keluarga besar juga ya dok, ya. Agar ASI eksklusif atau ASI ini bisa diberikan dengan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan bergabung dengan kita dokter, ya. Dari Ibu Dwi Juartini. Assalamualaikum dok, mau tanya apakah pumping dapat mempengaruhi produksi ASI meskipun pumping dilakukan secara rutin? Terima kasih dokter, dari Ibu Dwi Juartini. Ya, terima kasih Bu Juartini. Jadi produksi ASI itu ada, kita ingat istilah demand, ya, butuh, kebutuhan, dan yang dikeluarkan. Ya. Jadi di dalam payudara itu ada proses. Bila di situ ada sisa ASI yang cukup banyak, sehingga membuat refleks ke otak untuk mengatakan nggak usah diproduksi, toh masih ada ASI-nya. Sehingga ada teori yang mengatakan bahwa ASI itu harus dikeluarkan supaya sisa ASI yang di dalam payudara itu akan mengatakan ke otak, membuat sinyal ke otak untuk diproduksi kembali. Nah, proses pengeluaran ASI itu ada dua. Yang pertama dengan jelas menyusui. Yang kedua, bila memang ibu harus bekerja sehingga ASI itu tidak bisa dikeluarkan langsung dengan menyusui bayinya, maka ibu itu bisa melakukan pompa atau perah ASI tiap 2 sampai 3 jam. Sehingga proses
sinyal ke otak itu akan berjalan dengan baik. Gitu, ya. Oke. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan beliau, dan ini artinya bahwa mau nggak mau memang harus dikeluarkan agar nggak menyisakan di payudara ibu, sehingga nanti otak kamu harus produksi lagi, gitu ya, produksi ASI gitu ya. Oke. Oke, berikutnya kita masih saya coba akan lihat lagi ya dokter untuk pertanyaan, mudah-mudahan juga sudah sudah ada pertanyaan lagi nih dokter dari Ibu Dewi dari Smawati. Assalamualaikum dok, mau bertanya, apakah jika menyusui tiap sesinya hanya 5-10 menit itu akan mencukupi ASI bayi selama 24 hari? Betul ya? Mencukupi ASI bayi 24 jam mungkin ya. Dan bagaimana caranya agar BB anak ini naik cepat dengan ASI? Misalnya, bentar, Mas harus turun lagi. Misal harus mensusui PD sampai PD terasa habis, atau seperti apa? Oh, payudara maksudnya. Oh, payudara gitu ya. Oke, dokter silahkan. Ini pertanyaan dari Ibu Dewi. Berikutnya nanti sudah ada pertanyaan berikutnya. Silahkan dokter. Ya. Jadi prinsipnya menyusui itu responsif. Jadi ada tanda-tanda bayinya ingin menyusu. Ya. Okay. Ya. Bisa yearly, kemudian bisa late, sampai late. Yearly itu ada tanda-tandanya. Nah, sebaiknya memang kita sebagai orang yang mendukung menyusui, ya, baik di masyarakat maupun di rumah sakit sebagai nakes, kita menginformasikan tanda-tanda tersebut. Sehingga tidak serta-merta ibu itu mengatakan bahwa nangis itu pasti tanda menyusui. Oke, iya. Karena itu. Yang kedua, lama tidaknya menyusui itu tidak berkorelasi secara signifikan bahwa produksi ASI itu sedikit atau banyak. Ya, karena kita tahu bayi itu seperti vakum, alat vakum. Ya. Jadi kondisi bayi itu juga pengaruh. Kondisi anatomi di mulut itu sangat berpengaruh terhadap proses hisapannya. Ya. Jadi ada bayi yang bisa menetek, menghabiskan ASI di ibunya itu 5-10 menit. Tapi ada yang butuh 15 menit. Bahkan ada yang 20 menit. Dan itu tidak ada korelasinya dengan jumlah ASI yang dikeluarkan. Gitu. Ya. Dan jadi apa yang bisa memperlihatkan bahwa ASI saya cukup untuk bayinya, ya berarti berat badannya. Nah, kita kan di Indonesia sudah ada tuh KMS ya. KMS yang pink itu. Nah, itu kan ada kurvanya. Di kurva itu kita akan tahu bahwa memang produksi ASI ibunya cukup untuk membuat bayinya tumbuh dengan baik. Ya. Tapi kita tahu ya, ternyata ada 3 kondisi yang membuat bayi itu berat badannya tidak sesuai. Jadi jangan alih-alih hanya di ASI saja. Jadi ada kondisi ibu, ya, kondisi ibu itu bisa meliputi anatomi payudara, kemudian termasuk obat-obatan yang ibu minum, kemudian kondisi bayinya juga kita lihat. Anatomi bayinya, kemudian bagaimana proses menyusuinya, posisi dan pelekatannya, dan jadi ada 3, kondisi ibu, kondisi bayi, posisi pelekatan, dan satu lagi transfer ASI-nya itu bagus nggak? Nah, itu berhubungan dengan posisi pelekatan. Jadi kadang-kadang yang di masyarakat itu yang terjadi itu ada adjustment. Jadi ibunya dihakimi, selalu dihakimi bahwa ASI-nya kurang, sehingga berat badan bayinya itu jelek. Berarti memang harus nih ya, ada edukasi gitu ya, dokter ya, memberikan sosialisasi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan berat badan anak, kemudian ASI itu tidak hanya satu faktor, memang ada beberapa faktor yang tadi seperti sudah disampaikan oleh dokter Khadijah. Dok, ini ada banyak pertanyaan.
Ada lagi sudah ada pertanyaan dari Mbak Nungki Oktavistasari. Ini adalah nakes bidan dari Darussalam Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, izin bertanya, apakah riwayat anemia hipoplasti dan riwayat perdarahan yang menyebabkan HB turun drastis menjadi 4,2 gram per DL, apakah mempengaruhi jumlah produksi dan juga konsistensi dari ASI itu sendiri, dokter? Terima kasih, Mbak Turun. Terima kasih. Ya, jadi kita tahu di payudara sendiri itu penuh dengan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu juga akan memberikan vaskularisasi, ya, kalau kita sebut akan memberikan nutrisi pada tempat-tempat ASI, ya. Kantong-kantong ASI, ya, untuk memproduksi ASI. Pada kondisi ibu perdarahan berat, perdarahan hebat, sehingga dia mengalami kekurangan darah atau disebut sebagai anemia, maka akan terjadi kekurangan vaskularisasi tersebut di dalam produksi ASI. Benar, produksi ASINya menjadi berkurang. Ya. Misalnya seperti tadi, kemudian ada penyakit Sheehan syndrome. Nah, itu juga akan mempengaruhi vaskularisasi aliran darah ke pos-pos pembentuk ASI, pabrik ASI, atau sehingga jelas produksi ASINya menjadi berkurang, turun. Makanya kita memang tidak harus melihat kondisi ibu, baik pranatal, natal maupun postnatal. Ya, untuk melihat apakah benar ibu ini bermasalah, ya, secara medis dalam keluarnya ASI, dalam produksi ASI. Makanya ini nyambung nih, Mas. Jadi sebaiknya memang satu dukungan lagi yang belum kita sebut sejak tadi, dukungan rumah sakit. Ya. Jadi layanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit, dia harus mempunyai dukungan juga terhadap ibu dalam menyusui, dalam memberikan ASINya. Makanya rumah sakit itu sudah punya kriteria, ya, yang tadi disebutkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Disiapkan supaya rumah sakit juga punya peran. Karena kan semuanya ibu melahirkan, itu kan kalau nggak di puskesmas, sekarang di rumah sakit cuma 2. Nah, jangan sampai rumah sakit maupun nakes di dalamnya juga tidak bisa mendukung ibu menyusui. Karena 2 kali 24 jam ibu itu ada di dalam rumah sakit maupun puskesmas, sehingga kita itu juga menjadi teamwork yang tangguh juga. Ya. Keren, dokter, ya, dari fasilitas. Jadi ada puskesmas, rumah sakit, fasilitas kesehatan, masuk juga klinik, ya, dokter, klinik melahirkan, klinik bersalin mungkin, ya? Ya, klinik bersalin juga seharusnya seperti itu juga. Oke. Thank you, dokter, untuk insightful-nya yang sudah disampaikan. Pertanyaan dari Mbak Nungki. Terima kasih, Mbak Nungki, untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan dari Mbak Arya Nur Safitri. Assalamualaikum, dokter. Dok, izin bertanya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ASI saat ibu sakit dan bagaimana tips menyusui saat ibu sakit? Terima kasih. Oke. Jadi kita harus bedakan ibu itu, ini tadi pertanyaan dari siapa? Dari Mbak Ari. Oh, Mbak Ari, ya. Terima kasih Mbak Ari atas pertanyaannya. Jadi kita harus bedakan ibu itu sakit ringan atau sakit berat. Ya. Karena sakit ringan itu tidak berpengaruh ya, terhadap produksi ASI. Ya. Kemudian kalau sakit berat itu nanti kita lihat. Ya, sakit berat itu seperti tadi yang Mbak Nunggi katakan, perdarahan yang hebat, itu betul akan mempengaruhi. Karena kita tahu, Mas, sebetulnya Allah itu kasih kita untuk payudara tumbuh, ya, dari hamil sampai melahirkan. 9 bulan itu disiapkan, gitu loh. Jadi kita tidak tiba-tiba payudara itu siap, enggak. Jadi 9 bulan itu disiapkan oleh Allah, ya,
Untuk apa? Untuk minum bayinya. Iya, Karena iya. kita tahu di Al-Baqarah 233 bagaimana support dari Allah sendiri Iya, ya iya. untuk bayi supaya disusuin ibunya. Iya. Nah, 9 bulan itu pasti kan ada pengaruhnya terhadap ukuran payudara, kemudian ukuran payudara itu bukan lemaknya ya, tetapi pabrik-pabriknya yang bertambah. Kantong pos-posnya tadi ya? Kantong itu yang bertambah untuk memproduksi itu. Nah, sakit berat atau sakit berat yang ada hubungannya dengan pabrik tersebut atau aliran darah ke situ yang bisa membuat produksi ASI berkurang. Tapi kalau sakit ringan itu yang tidak akan pengaruh di situ, ya dia tidak akan membuat produksi ASI berkurang drastis. Mungkin saja sedikit ya, karena mungkin si ibu kan stres fisik ya, stres fisik, capek dan sebagainya. Gitu. Oke. Mari, terima kasih. Demikian jawaban dari Dokter Khatijah. Mudah-mudahan memberikan insightful. Kemudian berikutnya, Mas ada banyak pertanyaan. Alhamdulillah podcast kita hari ini laris nih ya dok ya. Dari Mbak Dia Susanti. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, selain afirmasi positif bahwa kita bisa menyusui, adakah tips atau hal yang perlu dipersiapkan untuk keberhasilan menyusui yang bisa dilakukan selama kehamilan? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Dia. Jadi ini pengalaman ya Mas ya. Kebetulan di rumah sakit ini ada klinik laktasi. Ya, alhamdulillah kita kunjungan 6-10 ibu per bulannya. Ya. Kita launching mungkin sudah 1 tahun ini ya, 1 tahun. Dan ternyata kita bisa melihat sebetulnya hambatan apa sih yang ada pada ibu. Nah, ternyata selain jelas itu dukungan partner, ternyata psikis daripada ibu itu sangat pengaruh juga. Ya, jadi kadang-kadang karena saya kebetulan fasilitator dan konselor menyusui, kita melihat dari fisik ya, dari fisiknya. Tetapi setelah kita lihat dari fisik, tidak ada masalah. Apa ya yang membuat ibu ini ada hambatan? Ternyata psikis dari ibunya itu yang belum kita korek. Makanya itu saya belajar. Salah satunya akhirnya mendalami hipnoterapi tadi ya. Itu tadi. Ya. Ini yang CHT, CPHT dan juga CA ya? Iya, itu salah satunya untuk mendobrak hambatan lewat psikis tersebut. Ternyata ada trauma masa lalu dari ibunya yang belum terselesaikan, sehingga itu terpendam di dalam pikiran bawah sadar ibunya. Dan itu sangat pengaruh dalam proses menyusui nantinya. Gitu. Kemudian ada juga mungkin saja ibu itu pernah, maaf ya, misalnya dia pernah kekerasan seksual ya, yang tidak terselesaikan, sehingga dia punya trauma besar ya. Kebetulan saja kekerasannya di area payudara, sehingga begitu bayinya menetek, dia langsung terganggu dan merasa trauma yang kemarin itu muncul kembali. Nah, beberapa pengalaman seperti itu yang mendorong saya untuk menyelesaikan secara psikis. Dan itu ya memang belum kami jadikan tulisan ya, tapi insya Allah suatu saat bisa menjadi tulisan yang sangat bermanfaat. Karena kita tahu, kita banyak temui juga itu di klinik laktasi. Gitu. Dan itu evidence based banget gitu ya. Nanti mudah-mudahan menjadi tidak hanya untuk kita yang saat ini bergabung di Zoom dan juga podcast rumah sakit, tapi kalau misalnya pengalaman ini sudah menjadi tulisan dan juga masuk di jurnal, justru ini mungkin akan dapat memberikan insight banyak untuk orang-orang yang kebetulan baca gitu ya dokter ya, sehingga nanti mudah-mudahan nih jadi amal jariah dokter. Saya juga mau nanti kalau jadi peneliti gitu ya. Oke, itu tadi Mbak Ari terkait dengan Mbak Dia. Mbak siapa yang tadi terakhir? Yang terakhir itu tadi ya.
Oke, ya kita lihat, kita lihat. Hambatan. Oke, iya Mbak Dia Susanti, hambatan psikis tadi yang disampaikan. Berikutnya masih ada lagi dokter, ini dari Mbak Tri Handayani. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah ibu menyusui bayi kembar butuh vitamin tambahan dan kalsium tambahan dari suplemen atau cukup nutrisi dari makanan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini yang menarik, Mas. Menarik. Payudara itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Produksi ASI-nya dalam payudara. Kalau dia punya bayi satu, ya dia bisa memproduksi untuk bayi satu. Kalau dia punya bayi dua, maka ASI-nya itu bisa menyesuaikan diri untuk bayi dua. Jadi memang nggak bisa kita katakan bahwa ASI itu statis, enggak. ASI itu dinamis, ya, tergantung jumlah bayinya, tergantung usia bayinya. Jadi ASI itu berubah-ubah. Oh, gitu ya? Bukan suatu zat yang lurus aja nutrisinya seperti itu, enggak. Jadi kita katakan ada ASI yang kolostrum, ada ASI trans, ya. Jadi peralihan antara kolostrum ke matur, ya. Kemudian ASI pada bayi prematur pun berbeda dengan pada bayi yang lahir cukup bulan. Hebatnya ASI itu begitu, ya. Nutrisinya itu sangat berbeda. Komponen di dalam ASI-nya itu sangat berbeda. Nah, pada bayi yang kembar pun karena stimulasinya kan pasti berdua. Iya. Ya, kalau dia menyusui dua-duanya, ya. Sehingga jumlah produksi ASI-nya juga akan berkorelasi terhadap kebutuhan dari bayi-bayi tersebut. Memang benar, ibu itu harus mendapatkan tambahan asupan gizi, kalori ya, sekitar 500 sampai 1000 per bayinya itu. Ya. Berarti kalau misalnya kembarnya itu kan mungkin ada ya kembar 5 misalnya. Misal itu kan ada tuh. Berarti menyesuaikan ya ke nutrisi ibunya ini ya, gitu ya. Nutrisi ibunya ya, bolehlah untuk tambahan vitamin bisa. Kemudian minum, ya, minum juga ibu harus cukup minum. Gitu. Jadi selama ibu itu gizinya tidak buruk, sebetulnya ibu-ibu itu bisa memproduksi ASI untuk bayinya, selama tidak buruk ya. Begitu. Jadi kadang-kadang ibu itu khawatir ya. Nah, ini juga Mas, ada yang mengatakan, maaf ya, ukuran payudara menjadi prediktor utama bahwa dia bisa menyusui atau tidak. Padahal itu sama sekali, itu mitos. Mitos. Jadi sebetulnya jumlah itu tadi. Ada demand-nya tadi gitu ya. Ya, sama jumlah jadi ukuran payudara itu pada ibu itu sebetulnya lemaknya, bukan glandulanya, bukan kelenjar ASI-nya. Karena kelenjar ASI-nya itu hanya di bagian hitam-hitam itu tadi. Kalau kita bilang areolanya. Nah, yang lain itu lemaknya. Cuman kadang-kadang ibu berpikir kalau payudaranya kecil itu akan memproduksi ASI lebih sedikit dibanding yang payudara besar. Bahkan ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak. Karena proses stimulasi itu juga ditetein atau enggak, nah itu juga sangat pengaruh terhadap jumlah produksi ASI. Gitu. Kalau kita bicara dari depan sampai di titik ini gitu ya dokter, ternyata beban ibu menyusui itu tidak hanya ketika dia menyusui, tapi ternyata ada banyak penyertanya gitu ya, mulai dari dukungan yang terintegrasi tadi dari pusat, pemerintah pusat, daerah, kemudian partner dari keluarga, termasuk juga dari fasilitas kesehatan, belum lagi psikologis dari ibunya ini. Makanya dukungan-dukungan itu menjadi sangat penting agar itu tadi ya dokter, sesuai dengan tema, tanpa dukungan ASI hanya mimpi, aksi nyata untuk ibu dan anak, dan ini faktor pendukungnya tidak hanya ibu tapi juga orang-orang terdekat yang ada di sekeliling ibu tersebut. Oke. Tadi menarik dokter, payudara kecil itu ternyata tidak berkorelasi dengan banyaknya atau produksi ASI yang diproduksi oleh ibu. Kemudian berdasarkan pengalaman dokter nih dokter, bagaimana sebenarnya kita, karena ini kita berada di Vaskes, fasilitas kesehatan, bagaimana sistem layanan kesehatan ini dapat mengintegrasikan layanan kesehatan ibu dan anak gitu dengan adanya ASI eksklusif gitu dokter. Jadi jelas ya, dukungan layanan kesehatan itu masuk sebagai teamwork
yang harus ada pada waktu ibu melahirkan. Ya. Alhamdulillah di RSI ini sudah baby friendly hospital ya Mas. Jadi kita ini rumah sakit sayang bayi ya. Jadi kita sudah 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, dan akreditasi itu sekarang juga 100% ya. Layanan Ponek 24 jam dan layanan pemberian ASI ini juga menjadi salah satu standar pada akreditasi. Gitu. Nah, jadi rumah sakit itu harus mempunyai kebijakan di mana rumah sakit itu mendukung menyusui. Ya. Kemudian Vaskes ya dokter? Ya, puskesmas, klinik, ya. dan klinik Kita bicara kebetulan di RSI ini ya. Nah, kemudian juga kompetensi pada staf. Kompetensi staf itu stafnya itu terampil enggak, punya pengetahuan enggak, punya untuk mendukung ibu dalam menyusui. Ya. Kemudian yang ketiga, manajemen menyusuinya bagaimana? Artinya bila ibu ada hambatan, apakah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan maupun perawat? Apakah menganggap hambatan itu sesuatu yang ya benar hambatan, terus ibu bisa selesai menyusui, atau kita bekerja sama supaya hambatan itu bisa kita penggal, begitu. Nah, kemudian yang keempat, fasilitasi ibu untuk kontak kulit ke kulit pada saat pasca melahirkan. Alhamdulillah angka inisiasi menyusui dini kita cukup baik ya. Jadi baik lahir biasa spontan atau lahir di kamar operasi, kita mengupayakan ibu. Bila ibunya kondisinya baik maupun bayinya baik, tidak ada masalah kesehatan, maka dia bisa dilakukan inisiasi menyusui dini. Padahal kita tahu itu masuk standar emas poin pertama ya. Iya. Kemudian fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga setelah melahirkan, ya, setelah ibu IMD juga terus mendukung ibu untuk menyusui. Ya. Kemudian hanya memberikan ASI saja, kecuali memang ada indikasi medis, di mana indikasi medis itu harus dituang oleh dokter yang merawat. Jadi bukan indikasi tanda petik tok-etok ya, tapi benar-benar dituangkan oleh dokternya yang merawat bahwa memang benar dia harus diberikan tambahan minuman yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian rawat gabung, alhamdulillah di rumah sakit kita rawat gabung ya. Jadi setiap ibu dan bayi itu dirawat bersama satu kamar. Bisa, itu namanya rooming in. Ada satu lagi yang namanya bedding in. Jadi satu tempat tidur. Jadi boleh satu kamar, boleh diberikan satu tempat tidur dengan ibunya. Nah, itu ternyata juga punya korelasi yang bermakna untuk keberhasilan ASI. Kemudian makanan yang responsif tadi, pemberian makan yang responsif. Jadi ibu dikasih tahu, nah ini loh tandanya si bayi itu mau menyusui. Kalau rawat gabung, ibu itu akan tahu, oh ini anakku mau nyusu. Ya, karena sudah dirawat selama 24 jam itu kan insting ibu itu kan menjadi peka. Beda kalau dia dipisahkan. Nah, ibu jadi nggak ngerti, ini anakku butuh nggak ya, butuh nggak, ya gitu. Ya, itu salah satu manfaat dari rawat gabung. Nah, kemudian bondingnya kan jadi ikatan batin antara ibu dan bayi. Apalagi kalau ayahnya satu kamar juga, ayahnya ikut kan pasti ya. Karena kita alhamdulillah sebetulnya ayah itu punya izin cuti loh pada waktu istrinya melahirkan. Ya. Kemudian kita juga mengedukasi manfaat ataupun untuk risiko pemakaian DOT maupun kempeng. Nah, itu kita edukasikan juga ke orang tua maupun keluarganya. Dan yang terakhir, yang langkah ke-10, rujuk ibu ke komunitas pendukung ASI. Mendukung menyusui. Dan di Klaten ini alhamdulillahnya Mas, kita punya motivator ASI. Kemudian di setiap puskesmas juga ada fasilitator menyusui juga, sehingga alhamdulillah kita bisa merujuk dan memang ada hubungan yang baik ya, sehingga kalau memang ada hambatan mereka bisa
kita punya grup WhatsApp yang bisa secara online menceritakan ya atau merujuk balik ke rumah sakit di mana memang butuh untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Oke, Gitu. iya, Ya. keren dokter. Berikutnya ya kalau tadi bicara tentang fasilitas kesehatan, sekarang ini balik lagi ke pertanyaan ya dokter ya. Dari Mbak Yuliana Purnama, ini dari RSUD Islam Klaten. Assalamualaikum dokter, sebagai nakes, apabila ada pasien yang ASI-nya masih belum keluar atau belum produk di hari kedua saat pasien pulang, supaya pasien tidak cemas, bagaimana edukasi yang tepat dokter? Terima kasih Mbak Yuliana. Jadi sebetulnya yang seperti saya katakan tadi bahwa kita itu dipersiapkan selama 9 bulan. 9 bulan. Ya, ibu itu dipersiapkan untuk bisa memberikan ASI pada bayinya. Nah, terkadang di usia 0 sampai 2 hari, ya pasca lahir sampai 2 hari, memang ASI yang diproduksi itu sedikit, ya. Tapi bukan sedikit itu berarti tidak mampu atau dianggap tidak bisa membuat bayinya kenyang, gitu ya. Karena memang yang namanya kolostrum itu tidak obral, ya, tidak obral. Eksklusif ya. Jadi hanya diproduksi 1 cc per kilo berat badan bayi, ya, per kali netek, gitu. Jadi bisa 1 sampai 2 tetes sampai 3 cc. Nah, terus si bayinya udah netek nih, Kemudian setelah itu maaf ya, misalnya dia coba pencet udah nggak ada gitu. Kita sebagai petugas kesehatan jangan ikut panik gitu ya. Sudah ditetekkan gitu, dan itu pasti sudah diminum sama bayinya. Sehingga kadang-kadang begitu kita pencet juga ini berarti memang sedikit nih. Dan kadang-kadang apa yang keluar di omongan kita sebagai petugas kesehatan langsung ditangkap oleh ibunya karena mereka menganggap kita lebih tahu. Ya. Sehingga omongan itu menjadi sesuatu yang diartikan benar. Diartikan benar oleh ibu. Ya, dan itu ditangkap. Oh, berarti petugas kesehatan aja ngomong begitu, berarti memang ASIku sedikit. Sehingga memang ada clue-clue ya Mas. Di bayi pada saat dia akan dipulangkan, berat badannya turun nggak 10%. Kalau memang berat badan turun sampai 10%, di atas 10%, baru kita mengatakan bahwa memang produksi ASI ibu kurang. Tapi selama tidak sampai 10%, berarti sebetulnya itu proses alamiah. Secara fisiologis memang berat badan itu turun dulu. Ya, karena untuk mengurangi beban jantung maupun ginjal. Nah, cuman kita petugas kesehatan seharusnya mengerti tentang ilmu tersebut sehingga kita tidak menjadi sama-sama orang yang menghakimi. Oh gitu, iya benar. Karena akhirnya juga secara mungkin tidak disadari gitu ya, kata-kata yang keluar itu nancep banget di benak ibu dan itu dibenarkan. Iya, betul. Dokter, dari kita beralih lanjut ke pertanyaan berikutnya karena ya podcast kita hari ini banyak peminat. Alhamdulillah. Dari Mbak Oli Nuha, Assalamualaikum dokter, izin bertanya untuk prinsip pemberian ASI, apakah masih tiap 2 jam sekali bayi harus menyusu meski bayi itu tidur atau bagaimana nggih dok? Pernah dengar kalau sudah tidak seperti itu, terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Oli Nuha. Jadi tadi yang saya katakan tadi, makan responsif. Jadi tergantung tanda-tanda bayi lapar. Ya. Tanda-tanda bayi lapar itu ada 3 macam. Ya, yearly, year reduce, kemudian mid, dan late. Ya. Makanya kita sebagai petugas kesehatan maupun ibu itu harus menyimak itu tanda-tanda itu. Nah, insting melihat tanda tersebut didapatkan pada waktu rawat gabung. Oh ya. Karena ibu itu akan belajar, oh ini anakku lapar, ya, ini anakku pas nggak lapar. Ya. Nah, kadang-kadang bayi mulai membuka mulut, kemudian headnya itu kepalanya mulai gerak-gerak ya gitu, nyari gitu ya. Itu juga sudah menjadi tanda awal bahwa dia menyusu, ingin menyusu. Ya, jadi tidak pakai patokan jam.
2-3 jam pasti bayi itu akan mau menyusu enggak. Ya. Kemudian selain tidak ada patokan jam dan si ibu juga harus bisa tahu bahwa kapan bayi itu akan menyusu. Kita juga tidak perlu membangunkan. Oh iya, jam, betul. Akhirnya dibangunin tuh bayinya, ya, karena kita tahu tidurnya bayi itu juga untuk pertumbuhan sel-sel otak. Benar ya. Gitu. Ya, coba nanti teman-teman atau para hadirin lihat ya, bayi itu akan bangun sendiri kok. Begitu dia lapar dan dia minum, itu di 3-4 jam itu dia akan bangun sendiri. Ya. Jadi nggak ada kayak alarm gitu, 2 jam harus kasihan bayinya, ya. Padahal dia butuh istirahat. Iya, gitu di awal-awal memang 8-12 kali, Mas. Bayi itu butuh menyusu. Kalau 8-12 kali kan berarti 2-3 jam. 3 jam. Ya. Hitungannya begitu. Tapi kan fleksibel sekali gitu loh. Nggak bisa kita pakai patokan. Tergantung juga si bayi lagi pengen nggak sih? Kan dia juga akan mungkin bangun gitu ya. Iya, karena dia punya sinyal. Bayi itu kan juga manusia. Dia punya sinyal lapar, punya sinyal kenyang gitu. Itu pun juga nanti ada mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin saya tambahin sekalian aja ya. Kalau bayi itu sudah kenyang, ya dia akan melepehkan. Jadi dia mengeluarkan puting dari mulut dia, sehingga itu sebagai tanda bahwa saya kenyang. Gitu. Jadi jangan paksa lagi gitu ya. Kadang-kadang waktu juga, lah ini cuma baru 10 menit kok sudah kenyang. Jadi menghakimi juga dengan waktu itu. Padahal itu juga nggak dibenarkan. Benar, ya. Yang minum siapa, yang nyetop siapa gitu. Iya. Dok, ada lagi nih, satu pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi karena kita kurang lebih tinggal 10 menit nih. Udah menuju ke jam 11 nih. Dari Mbak Nurul Ayu Safitri. Assalamualaikum dok, izin bertanya, mohon penjelasannya pada ASI perah yang sudah tersimpan di kulkas, kandungan gizinya apa masih sama dengan ASI yang langsung diberikan ke bayi, dan bagaimana cara pemberian yang benar dan aman ke bayi? Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter. Oh gitu. Gitu ya, karena kita sudah kurang lebih 1 jam dan waktu kita memang terbatas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya, boleh nanti kita lanjut di batch berikutnya. Ya, jadi ASI perah itu memang mungkin dibutuhkan ya, terutama kalau ibu bekerja ya. Nah, ibu bekerja. Jadi ASI perah segar. ASI perah segar di suhu ruangan seperti kita ini Mas ya, itu optimal 4 jam. Ya. Kemudian di kulkas suhu 4 derajat gitu bisa 4 hari. Nah, sedangkan di freezer dengan suhu di bawah minus 18 derajat itu bisa 14 hari. Nah, kemudian ASI perah beku yang sudah dicairkan, ya, ini tadi kan menyambung dengan bagaimana pemakaiannya ya. Nah, itu kita taruh dulu, yang tadi yang di freezer itu kita taruh di bawah, di tempat apa itu? Yang bawah rak itunya. Ya, di rak itu, nah, bisa sampai besoknya, ya, sampai besoknya baru bisa kita berikan. Nah, kalau nggak mau dingin gimana kan gitu ya? Kalau nggak mau dingin ya berarti ASI itu kita masukkan ke dalam air hangat. Ya. Jadi bukan ASInya yang dihangatkan, ASInya yang dipanaskan, enggak. Kita kum, ya, apa itu namanya kalau bahasa Jawa itu. Ya, apa ya dijenengi ya? Ngertinya dikum gitu ya? Dimasukkan ke wadah yang berisi air hangat tadi. Nah, ASInya dimasukkan dengan botolnya apa kacanya itu sampai suam-suam kuku. Baru diberikan. Tapi ada juga loh bayi, apalagi yang di usia 9 bulan ke atas, santai aja tuh minum ASI dari kulkas. Iya, bayi sekarang beda gitu ya, sudah menyesuaikan juga. Cuman kalau sudah diberikan, sebaiknya 2 jam itu dihabiskan. Gitu. Bagaimana dengan gizinya? Sebetulnya, ini ada penelitian ya, disertasi dari teman saya, teman baik saya, Dr. Wiyarni Pambudi. Jadi penyimpanan ASI perah pada freezer kulkas rumahan itu tadi, yang di bawah 18 derajat, itu memang ada penurunan faktor bioaktifnya. Ya, protein, monoglobulin, lisosim, itu yang hidup. Ya.
Jadi ASI itu ada benda hidupnya loh Mas. Ha, Ya. Jadi jangan anggap bahwa ASI itu seperti susu formula mati. Enggak. Ya, ada benda hidup yang namanya proteinnya dan imunoglobulinnya. Nah, itu yang sampai sekarang tidak bisa dibikin oleh apapun juga. Nah, untuk karbohidrat, lemak dan sebagainya masih tidak ada masalah. Jadi yang menurun itu di faktor-faktor bioaktif. Begitu. Jadi bisa dipakai, sangat bisa. Dan itu masih tetap menjadi istilahnya minuman yang lebih baik daripada minuman yang lain, misalnya susu yang formula dan sebagainya. Gitu. Ya. Yep. Oke, baik Dokter Khadijah, terima kasih waktunya selama kurang lebih 1 jam. Sebagai closing dari podcast kita pagi hari ini Dokter, Pekan ASI Sedunia, prioritaskan menyusui, ciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan dengan judul Tanpa Dukungan ASI Hanya Mimpi, Aksi Nyata untuk Ibu dan Anak. Silakan, closing statement ya Dokter. Oke, kita tahu semua bahwa ASI itu adalah yang terbaik. Tapi begitu ibu sudah mempunyai niat dan motivasi untuk memberikan ASI, apalagi kita di fasilitas kesehatan, kita harus menjadi teamwork yang baik untuk keberhasilan ibu. Selain itu, dukungan suami atau partner juga sangat-sangat pengaruh dalam keberhasilan ASI. Selain itu, teamwork mana lagi? Keluarga, ya. Pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sama. Jadi sebetulnya ibu itu yang sedang menyusui harus kita dukung bersama-sama supaya dia bisa memberikan standar emas bagi bayinya sehingga nggak mimpi bahwa apa yang dia niatkan itu bisa terwujud benar. Yes, ya. Mindsetnya harus bisa dan bisa akhirnya menjadi nyata gitu ya Dokter ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter sudah memberikan banyak informasi tentunya luar biasa dan insightful pula tentunya. Saya Agus, mohon pamit Dokter untuk podcast kita hari ini. Namun untuk teman-teman atau sahabat sehat RSUD Islam Klaten yang masih ada pertanyaan seputar informasi pelayanan atau hal-hal yang berkaitan dengan tema kita hari ini, bisa banget untuk mengakses kita di www.rsuislamklaten.co.id atau juga tanya-tanya tentang pelayanan di 081567332270. Saya Agus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus, terima kasih para hadirin. Yap, thank you.